Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, kali ini kita akan coba kembali membahas soal-soal prediksi untuk masuk di Poltekkes tahun 2021. Nah, jadi ulangi kembali soal-soalnya dan berlatih terus-menerus. Kita akan bahas soalnya di video kali ini. Oke, sekarang kita lanjut di part yang keempat ya, nomor 16 soal Poltekkes tahun 2014 ya. Kita akan coba bahas nomor 16 ya. Nah, diketahui jumlah dua suku pertama deret geometri adalah 24 dan jumlah 4 suku pertama deret tersebut adalah 240. Nilai suku kelima deret tersebut adalah A 288, 312, 336, 480 dan 486. Nah, oke, kita akan jawab ya. Kita lihat di sini untuk soal nomor 16. Nah, di sini jumlah dua suku pertama berarti S2 sama dengan 24. Nah, kemudian jumlah 4 suku pertama. Nah, jadi ini S4 sama dengan 240. Nah, pertanyaannya adalah U5, ya kan? Nah, ini merupakan barisan geometri. Nah, jadi kita ingat dulu untuk Sn itu adalah A kali R pangkat N kurang 1 dibagi dengan R kurang 1. Nah, kemudian untuk UN adalah A kali R pangkat N kurang 1. Nah, pertanyaannya kan U5 kan? Jadi U5, nah ini jadinya A R pangkat 4. Nah, jadi kita harus cari dulu nilai A maupun nilai R. Nah, sekarang kita buat yang pertama ya. Nah, di sini katanya S2 ya. S2 itu 24, maka A kali R pangkat 2 kurang 1 dibagi dengan R kurang 1 sama dengan 24. Nah, jadi di sini ini bisa kita faktorkan R tambah 1 kali R kurang 1, ya kan? Dibagi dengan R kurang 1 sama dengan 24. Nah, ini bisa kita coret. Jadi A kali R tambah 1 sama dengan 24. Nah, jadi A sama dengan 24 per R tambah 1. Nah, persamaan pertama gitu ya. Nah, kemudian kita cari lagi S4 ya. Kita buat di sini saja ya. S4 berarti A kali R pangkat 4 kurang 1 per R kurang 1 gitu kan. Sama dengan 240. Nah, jadi ini kita buat A kali, ini jadinya R kuadrat kurang 1 kali R kuadrat tambah 1 per R kurang 1 sama dengan 240. Kemudian ini R kuadrat kurang 1 bisa kita faktori lagi sama seperti ini. Dari sini juga bisa. Kalau kita buat misalnya langsung ke sini ya, di sini coba.
Ini jadinya A kali R tambah 1, R kurang 1, kali R kuadrat tambah 1, per R kurang 1 sama dengan 240. Nah, ini kan kita coret. Oke. Nah, jadi tinggal nanti A dikali R tambah 1, kemudian dikali R kuadrat tambah 1 sama dengan 240. Nah, jadi kalau AR dikali R tambah A dikali R tambah 1 tadi kan sekitar 24. Jadi kita ini buat persamaan 2. Nah, jadi ini kita ganti. Oke, nah kita ganti jadinya seperti ini. 24 di sini ya. Coba. 24 dikali R kuadrat tambah 1 sama dengan 240. Nah, jadi R kuadrat tambah 1, 10 jadinya kan 240 bagi 24. Jadi R kuadratnya 9, maka R-nya adalah 3 gitu. Oke, R-nya 3 plus minus 3 gitu. Nah, jadi kalau R-nya 3, berarti bisa kita peroleh nilai A. Nah, kita masukkan ke sini. A dari 24 per 3 tambah 1 ya. Berarti 6. Nah, jadi A-nya 6. Nah, ditanya adalah U5. Nah, berarti 6 kali 3 pangkat 4. Nah, jadi 6 kali 81. Berarti 486. Oke? Jadi jawabannya adalah E. Seperti itu. Oke, demikian kita lanjut soal yang kedua. Oke, kita masuk di soal nomor 17. Diketahui kubus ABCDGH dengan panjang rusuk 6 cm, jarak titik F ke bidang ACH 4/3 akar 3 cm, 2 akar 6 cm, 4 akar 3 cm, 4 akar 6 cm, 6 akar 2 cm. Nah, kita langsung gambarkan dulu kubus ya. Nah, di sini kita coba buat gini. Ini kubus ya, ini. Oke. Nah, ini misalnya A, B, C, D, E, F, G, H gitu. Jadi yang ditanya itu kan adalah jarak dari titik F ke bidang ACH. Nah, ini bidang ACH ini. Ini A, C, H gitu kan. Nah, jadi yang ditanya itu jarak dari ini, dari F ini ke bidang ACH. Berarti tegak lurus ke sini. Nah, ini dia. Jadi kita harus perpanjang ini. Kemudian kita tarik kemari. Ini, oke. Kemudian ke sini. Nah, jadi tegak lurus dia di sini. Kita misalkan ini O. Nah, jadi jaraknya ini FO jadinya. Jadi jarak titik, ya kan, jarak titik F ke bidang ACH itu sama dengan FO. Di mana FO ini adalah 2/3 dari panjang FD. Di mana kan FD ini adalah diagonal ruang dengan rumus S akar 3. Kalau panjang rusuknya S, nah karena panjang rusuknya 6, berarti S-nya 6, jadi kita peroleh FD adalah 6 akar 3. Sehingga dari sini FO-nya kita peroleh 2/3 dikali 6 akar 3. Jadi 2 kali 6 itu 12/3 akar 3. Nah, 12/3 berarti 4 akar 3. Jadi jawabannya adalah C. Itu dia untuk soal nomor 17. Oke.
Iya, kita lanjut di soal nomor 18. Jika diketahui panjang sisi segi 6 beraturan adalah 6 cm, maka luas daerah segi 6 beraturan tersebut adalah 80 akar 3 cm kuadrat, 72 akar 3 cm kuadrat, 64 akar 3 cm kuadrat, 54 akar 3 cm kuadrat, 48 akar 3 cm kuadrat. Nah, jadi pertama kita coba gambarkan dulu segi 6 beraturan. Nah, jadi segi 6 beraturan itu seperti ini. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini. Nah, seperti ini. Jadi, ini namanya segi 6 ya. Nah, jadi segi 6 itu misalnya ini pusat. Nah, seperti inilah dia posisinya. Oke. Nah, jadi katanya ini 6, 6, 6, 6, 6, 6. Nah, jadi kita mau cari dulu karena ini ada 6 segitiga kan, karena ditanya ini berarti kan 6 segitiga. Jadi untuk luas ya kan, luas segi 6 adalah 6 kali luas segitiga. Nah, jadi kita mau cari dulu sebenarnya berapa besar sudutnya ini. Jadi besar sudutnya ini karena ini satu putaran, kita mau cari besar sudutnya. Berarti kita misalkan ini alfa. Nah, 360 kita bagi dengan 6. Berarti dia 60 derajat. Nah, karena ini 60 derajat, berarti karena panjangnya ini sama dengan ini, maka pasti 60. Kalau 60 kan berarti ini sama kan? Nah, jelas ini adalah segitiga sama sisi. Jadi luas segitiga itu adalah menggunakan luas segitiga sama sisi. Nah, jadi kalau sama sisi rumusnya 1/4 dikali S kuadrat akar 3. Nah, S-nya itu adalah panjang rusuk. Nah, jadi S-nya ini adalah panjang sisi ya, panjang sisi. Nah, jadi kita langsung buat 1/4 dikali 6 kuadrat akar 3. Nah, jadi di sini bisa kita lihat 36 kali 36 bagi 4 berarti 9 akar 3. Nah, itulah luas satu segitiga ini. Nah, karena yang ditanya luas segi 6, 6 kali luas segitiga. Jadi 6 kali 9 akar 3 sama dengan 54 akar 3. Jadi jawabannya D ya. Oke, itu dia. Oke, kita lanjut di soal nomor 19. Himpunan penyelesaian persamaan 5 dikurang akar 3 tangen 2x tambah 30 derajat sama dengan 4 pada interval x lebih besar sama dengan 0 derajat lebih kecil sama dengan 360 derajat adalah. Nah, jadi bisa kita cek optionnya di sini kan. Nah, jadi langsung kita jawab. Nah, di sini 5 dikurang akar 3 tangen 2x ditambah 30 sama dengan 4. Nah, jadi ini min akar 3 tangen 2x tambah 30 itu 4 dikurang 5. Nah, jadi min akar 3 tangen 2x tambah 30 itu sama dengan negatif 1, ya kan? Nah, jadi tangen 2x tambah 30 jadinya min 1 dibagi dengan min akar 3. Nah, jadi tangen 2x tambah 30 itu jadinya 1/3 akar 3 gitu ya. Nah, jadi selanjutnya, nah kita akan cek sesuai dengan persamaan tangen, ya kan? Nah, jadi dilihat ketika tangen AX sama dengan tangen alfa, maka AX sama dengan alfa tambah K kali 180 derajat. Nah, jadi K-nya mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi kita ikuti kemarin nih. Nah, jadi tangen 2x tambah 30 sama dengan tangen berapa? 1/3 akar 3. Nah, itu adalah tangen 30 derajat.
Nah, jadi kita langsung buat saja 2x tambah 30 derajat sama dengan 30 derajat tambah K kali 180 derajat. Nah, jadi 2x sama dengan 30 kurang 30 berarti 0 derajat K kali 180 derajat. Kemudian ini kita bagi 2, berarti X sama dengan 0 tambah K kali 90 derajat. Nah, kalau kita ambil K-nya 0, maka X-nya adalah 0. Nah, masih memenuhi karena tadi batasnya mulai dari 0. Ini batasnya X lebih besar sama dengan 0 lebih kecil 360 derajat. Jadi 0 memenuhi. Kalau kita misalnya buat K-nya 1, berarti X-nya adalah 0 tambah 1 kali 90. Jadinya 90 derajat memenuhi. K-nya 2, X-nya adalah 0 tambah 2 kali 90, 180 derajat memenuhi. K-nya 3, 0 tambah 3 kali 90, jadinya 270 derajat memenuhi. K-nya 4, nah X-nya adalah 0 tambah 4 kali 90, 360 derajat memenuhi. Nah, kalau kita ambil nanti K-nya 5, ini sudah 450, maka sudah lewat dari ini. Ya kan? Jadi yang bisa itu adalah 0, 90, 180, 270, 360. Nah, jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Oke, kita lanjut di soal nomor 20. Diketahui sin alfa 3/5 dan alfa merupakan sudut lancip, berarti alfa katanya lancip, jelas dia di kuadran pertama. Sedangkan cos beta adalah min 5/13 dan beta adalah katanya tumpul, ya kan? Kalau tumpul di kuadran kedua. Nah, jadi di sini bisa kita lihat sin alfanya adalah 3/5. Nah, jadi kita akan cari dulu cos alfa gitu ya. Nah, jadi kita buat di sini segitiga, ya kan? Ini sinus itu kan depan per miring. Jadi depannya 3, ini miringnya 5. Jadi yang ini untuk samping adalah akar dari miring kuadrat dikurang depan kuadrat. Jadi 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. 25 dikurang 9. Akar 16 yaitu 4. Nah, jadi kita peroleh ini untuk cos, ya kan? Kalau dia cos alfa yaitu samping per miring. Sampingnya 4, miringnya 5. Nah, karena kuadran pertama semua bernilai positif. Nah, berikutnya untuk cos beta. Nah, cos beta adalah min 5/13 ya. Di kuadran kedua kosinus negatif. Nah, jadi kita gambar di sini cari sinusnya. Nah, kosinus itu samping per miring ya kan? Nah, berarti depanlah kita tentukan. Nah, jadi depan adalah akar dari miring kuadrat dikurang samping kuadrat. Jadi 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat, 169 dikurang 25, 144 jadinya 12, ya kan? Nah, oke, itu dia untuk depan, berarti untuk mencari sin beta, depan per miring, jadinya 12/13. Di kuadran kedua sinus positif. Nah, jadi yang ditanya adalah sinus alfa kurang beta. Dengan rumus sin alfa cos beta kurang cos alfa sin beta. Nah, sin alfa itu 3/5, sedangkan cos beta min 5/13
untuk cos alfa 4/5 sin beta 12/13. Nah, ini jadinya min 15/65 dikurang 48/65. Maka hasilnya adalah min 63/65. Nah, jadi jawabannya adalah E ya. Oke, nah jadi demikian penyelesaian untuk soal-soal matematika persiapan ujian masuk di Poltekkes ya. Nah, jadi inilah video di part yang keempat. Nanti silakan ditunggu di part yang kelima. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di next video.